Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar SSCASN ya tahun 2022, tentunya untuk seleksi ya P3K di tahun 2022 ini ya, termasuk untuk P3K teknis, P3K guru maupun di P3K kesehatan. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini ada pengumuman penting ya untuk semua tenaga honorer ya. Silahkan ya teman-teman cek nama kalian sekarang ya. Semoga saja kamu masuk ya di dalam seleksi ini, dan semoga pengumuman ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ya untuk semua tenaga honorer ini bisa lolos dan bisa mengikuti di tahap berikutnya ya. Nanti kita akan memberikan informasi penting apa. Silahkan teman-teman simak si video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ada pengumuman penting apa ya untuk semua tenaga honorer, dan semoga nama kalian ya ada di daftar yang memenuhi persyaratan ya untuk mengikuti seleksi berikutnya. Yang pertama teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini kita mengingat ya bahwa untuk Badan Kepegawaian Negara ya kemarin sudah mengumumkan terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2022 ya, yang mana kalau kita lihat teman-teman ya untuk tanggal 12 ya, di sini kalau kita lihat berdasarkan jadwal penerimaan P3K teknis untuk tahun 2022, di sini pendaftaran sudah ditutup ya. Untuk pendaftaran sudah ditutup ya sampai dengan 6 Januari ya. Berikutnya di sini ada seleksi administrasi, yang mana untuk seleksi administrasi di sini 21 sampai 11 Januari 2023. Dan yang terbaru teman-teman, ini adalah pengumuman untuk hasil seleksi administrasi ya, apakah kalian itu dokumen ya atau berkas atau data yang diupload di laman SSCASN itu memenuhi persyaratan apa tidak, dan berikutnya nanti bisa mengikuti kegiatan berikutnya apa tidak ya. Nah, di sini teman-teman untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya itu dimulai tanggal 12 sampai 15 Januari 2023 ya. Jadi kemarin sampai nanti tanggal 15 Januari ya. Mungkin ada beberapa instansi yang memang belum mengumumkan ya. Nah, itu tentunya teman-teman bisa menunggu dulu ya sampai dengan 15 Januari 2023. Nah, yang pertama teman-teman kita lihat dulu ya. Ini ada informasi tentunya dari Badan Kepegawaian Negara ya, yang mana di sini ada pengumuman terkait dengan hasil seleksi administrasi P3K teknis untuk BKN tahun 2022 ya. Jadi bagi rekan-rekan tenaga honorer yang melamar P3K teknis di BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk BKN ya, di sini sudah mengumumkan secara resmi terkait dengan hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga teknis untuk BKN tahun 2022 ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya bahwa untuk yang pertama ya, pelamar seleksi P3K untuk tenaga teknis di Badan Pegawai Negara tahun 2022 yang nomor registrasi dan namanya tercantum, jadi yang ada namanya dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Ya, jadi semoga saja nanti bagi teman-teman ya tenaga honorer yang memang melakukan pendaftaran untuk P3K teknis di BKN, semoga namanya tercantum dan lulus lagi administrasi dan nanti bisa mengikuti untuk tes ujian berikutnya. Berikutnya, pelamar seleksi P3K teknis yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum ya dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak lulus nanti bisa melakukan sanggah ya. Untuk jadwal sanggah ini mulai 16 sampai dengan 18 Januari 2023. Apabila nanti ketika rekan-rekan itu seharusnya lulus tapi tidak lulus ya, mungkin ada kesalahan verifikasi oleh panitia, teman-teman bisa melakukan sanggah. Lalu pelamar yang tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai dimaksud pada yang kedua dapat melihat keterangan alasan tidak lulus melalui akunnya masing-masing. Jadi silakan nanti login di SSCASN, teman-teman itu tidak lulus ya, itu dikarenakan apa? Nanti di laman SSCASN nanti teman-teman bisa melakukan sanggah sampai dengan tanggal 18 Januari 2023. Terus yang berikutnya teman-teman di sini ini ya, alasan sanggah sebagai maksud pada kalimat dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar ya. Jadi yang perlu dipahami adalah ini, bahwa kesalahan itu bukan dari pelamar tetapi dari panitia verifikasi ya.
Terus ini ya, jadi poin 5, panitia seleksi pengadaan P3K dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar, dan hasil sanggah akan diumumkan pada 26 Januari 2023. Nah, berikutnya teman-teman yang paling penting, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi ya dengan menggunakan komputer Assisted Test atau CAT. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada setelah pengumuman pasca sanggah ya, di sini ada pemilihan ya untuk titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Berikutnya di sini ada penarikan data final ya. Berikutnya di sini ada penjadwalan seleksi kompetensi. Di sini ada pengumuman ya daftar peserta, waktu dan tempat seleksi, dan yang berikutnya yang paling penting adalah di sini teman-teman ya, itu adalah pelaksanaan seleksi kompetensi. Ya, ini yang menentukan apakah nanti teman-teman setelah seleksi administrasi selesai nanti dilakukan di seleksi kompetensi ya. Ini tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Nanti berikutnya setelah di pelaksanaan ini teman-teman tentunya ada pengolahan nilai pengumuman kelulusan ya di poin 15. Ya, ini kalau sudah pengumuman kelulusan, nah teman-teman nanti tentunya ya tinggal menunggu saja untuk pengisian DRH dan juga untuk usul penetapan NIP 3K-nya. Nah, selain dari BKN teman-teman ya, di sini juga ada informasi ya. Di sini di BKN, di sini teman-teman nanti untuk daftar namanya ya, teman-teman di sini bisa cek di sini dipastikan ya bahwa yang namanya tercantum ya, yang namanya tercantum di sini ini adalah yang lolos seleksi administrasi. Nah, berikutnya nanti teman-teman tentunya bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan tesnya. Terus selain dari BKN teman-teman di sini juga ada informasi juga ya, di sini dari Menpan RB ya, di sini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini juga mengumumkan teman-teman ya terkait dengan pelamar lulus seleksi administrasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini di lingkungan PAN RB ya. Di sini juga sama teman-teman. Teman-teman untuk yang dinyatakan lulus ya tentunya tercantum di sini ya. Jadi pelamar tahun anggaran yang nomor registrasinya tidak tercantum dan lampiran pengumuman dinyatakan tidak lulus. Nah, sedangkan yang tercantum ya nanti adalah lulus. Nah, seperti tadi juga untuk yang tidak tercantum itu bisa melakukan sanggah ya, itu sampai dari tanggal 16 sampai 18 Januari 2023. Nah, nanti berikutnya teman-teman di sini untuk daftar nama ini ya. Jadi yang tercantum namanya di sini ini adalah yang lulus seleksi administrasi. Nah, selain untuk Menpan RB teman-teman di sini ada juga ya dari Wali Kota Palangkaraya. Ini juga sudah mengumumkan ya terkait dengan P3K teknis yang lolos ya untuk tahun 2022. Di sini juga sama teman-teman. Silahkan nanti rekan-rekan cek ya di sini apakah memenuhi syarat apa tidak. Jadinya dinyatakan pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga nanti bisa mengikuti untuk tes seleksi kompetensinya ya. Kalau di sini kita ada nama, ada nomor peserta. Di sini hasil verifikasinya ya, ada yang memenuhi syarat. Nah, di sini semuanya memenuhi syarat. Nah, nanti teman-teman jika tidak memenuhi syarat ya, nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sini misalkan ya, di sini ada yang tidak memenuhi syarat ya, di sini ada tidak memenuhi syarat ya. Tentunya bagi rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat ya, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, ternyata bisa melakukan melakukan sanggah ya, itu di laman SSC ASN. Terus berikutnya bagi rekan-rekan mungkin yang di daerah lain teman-teman bisa cek aja ya, di sini bagian layanan informasi silahkan pilih di info instansi ya. Di sini teman-teman di semua instansi apakah di instansinya sudah mengumumkan atau belum, teman-teman bisa cek aja seperti ini ya. Kita kasih contoh misalkan di Riau ya, misalkan di Riau teman-teman bisa cek ya, di sini sudah ada pengumuman terkait dengan hasil seleksi teknis apa belum. Mungkin teman-teman yang selain di Riau misalkan di Jawa Timur ya, misalkan di Jawa Timur teman-teman bisa cek ya di sini apakah untuk informasi ini sudah ada atau belum. Ya, tentunya di sini ya pengumuman hasil seleksi calon pegawai ASN ya, di sini pengumuman hasil seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Nanti pengumumannya teman-teman bisa cek ya, bisa di-download ya. Di sini tentunya di setiap instansi sesuai jadwal ya, tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 itu sudah melakukan pengumuman ya untuk daftar nama siapa sih yang lolos untuk mengikuti ya seleksi
P3K teknis di disesuai dengan jadwal berikutnya ya. Jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk jadwalnya ya. Jadi yang melakukan sanggah silahkan dilakukan sanggah. Bagi rekan-rekan yang sudah lulus banyak-banyak berdoa ya, semoga tidak ada pergerakan karena masih ada masa sanggah ya, dan tentunya masih ada pengumuman di pasca sanggah. Dan berikutnya jangan sampai lupa teman-teman untuk persiapan ya, jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi, pengumuman daftar waktu dan seterusnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.